Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan FHRP konsep. Nama saya Hafiz Rusal Isfalana dari Teknologi Rekayasa Internet. Ini ada introduction-nya. Nah, di sini apa aja sih yang kita pelajari di dalam modul ini? Eh, Jaringan kita kan sudah aktif dan berjalan. Nah, kita telah menguasai redundansi layer 2 tanpa loop layer 2. Semua perangkat kita mendapatkan alamatnya secara dinamis. Nah, kita ahli dalam administrasi jaringan. Namun, salah satu router kita, router gateway default, telah mati. Tidak ada host yang kita dapat mengirim pesan. Jaringan langsung butuh waktu cukup lama untuk membuat router default gateway untuk beroperasi kembali. Ini ini apa aja yang kita akan pelajari? Nah, di sini ada topik title-nya, yaitu pertama ada First Hop Redundancy Protocol, dengan topik objektifnya ialah menjelaskan tujuan dan pengoperasian protokol dari redundansi first hop-nya. Yang kedua ada HSRP. Nah, di sini menjelaskan cara kerja HSRP tersebut beroperasi. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang subbab 9.1 tentang First Hop Redundance Protocol. Oke, jadi saya akan lanjutkan tentang penjelasan dari teman saya ya. Jadi sebelumnya saya akan melakukan sedikit pendahuluan ya. Jadi dalam jaringan itu sebuah protokol yang disebut dengan First Hop Redundance Protocol atau disingkat biasanya seperti FH, FHRP ya, dapat membantu mengatasi masalah ketika suatu default gateway itu mengalami kegagalan. Maka FHRP ini memungkinkan beberapa router ya itu bekerja sama untuk memberikan cadangan di gateway bagi perangkat di jaringan, sehingga meskipun satu router gagal ya, contoh satu router gagal, suatu perangkat akhir atau suatu host itu tidak akan kehilangan akses ke jaringan eksternal seperti itu. Bisa dibilang kita nyari backupan untuk apabila ada trouble di suatu router, maka kita akan sudah ada backupan di router lainnya seperti itu. Nah, langsung saja masuk pada bab 1 ya apa bab 9.1.1 ya tentang default gateway limitation atau keterbatasan default gateway. Jadi biasanya itu perangkat di jaringan ini hanya memiliki satu default gateway. Jika default gateway ini nih misalnya router ya itu mengalami suatu gangguan, perangkat-perangkat yang terhubung ke router itu akan terisolasi dari jaringan luar. Nah, di sini ada ilustrasinya nih. Jadi misalnya PC1 ya, PC1 ini kan terhubung langsung dengan S1 ya. Nah, apabila router 1 ini mengalami suatu hal seperti kegagalan atau ada rusak atau apa, maka di sini ya pada contoh ini router 2 ini akan siap untuk melakukan backup, langsung menghubungkannya. Jadi PC1 ini akan terputus dari jaringan. Nah, ya kan kalau misalnya nggak ada router 2 kan bakal putus tuh dari jaringan luar. Ini kan eh, jadi suatu apa ya? Suatu hal seperti FHRP konsep ini memberikan suatu solusi. Jadi memungkinkan konfigurasi beberapa gateway yang saling berfungsi sebagai cadangannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu tentang redundansi router. Jadi untuk mencegah ya, jadi untuk mencegah kegagalan tunggal atau biasa dibilang single point of failure pada gateway itu dapat diterapkan sebuah konsep yang namanya itu virtual router. Jadi cukup panjang di sini ya penjelasannya. Jadi dalam konsep ini beberapa router itu seperti di sini beberapa router ada 3 router. Beberapa router ini berbagi satu alamat IP dan juga MAC virtual. Artinya kayak seolah-olah ada satu router virtual yang bertindak sebagai gateway untuk perangkat-perangkat dalam jaringan. Jadi meskipun sebenarnya ada beberapa router fisik yang bekerja di sebaliknya, nah, jika salah satu router ini aktifnya itu gagal ya, maka router lainnya ini akan mengambil alih fungsinya tanpa perlu mengubah konfigurasi gateway.
pada perangkat-perangkat yang seperti ini. Misal ada router ini, bisa kita bilang router satu ini gagal, maka host ini tidak perlu lagi mengkonfigurasi lagi karena sudah ada virtual routernya seperti itu. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya kita untuk melakukan fail for router ini ya? Jadi kayak ketika router utama itu mengalami kegagalan, ini ada beberapa langkahnya untuk melakukan proses failover. Yaitu yang pertama, router cadangan berhenti menerima pesan hello dari router. Nah, yang kedua, router cadangan kemudian mengambil alih peran sebagai router. Selanjutnya, router baru ini menggunakan alamat IP dan juga MAC virtual dari router utama, sehingga perangkat-perangkat dalam jaringan itu tidak mengalami gangguan layanan. Nah, dengan FHRP ini, transisi dari router satu ya ke router lain, misalnya yang di sini ini error, maka transisi ke router selanjutnya yang ini dan juga ini new forwarding ya, kan belok sini ya. Nah, ini kan mati nih. Nah, di sini adalah virtual router, maka di sini akan dinamakan new forwarding karena terusan baru dari host tersebut. Jadi ngelakuin transisi dari satu router ke router lainnya berjalan dengan lancar. Jadi tanpa adanya terputus layanan bagi perangkat-perangkat yang ada di jaringan ini. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa opsi nih. Ada beberapa opsi umum FHRP ya, sering digunakan tergantung pada kebutuhannya sendiri. Ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Itu FSRP atau Host Standby Router Protocol. Ini dari Cisco nih. FRP ini memungkinkan jadi satu router utama dan juga satu atau lebih ya router itu menjadi cadangan seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada VRP, Virtual Router Redundance Protocol. Jadi di sini ada protokol FRP standar terbuka yang fungsinya itu mirip seperti SRP tadi, seperti itu. Juga ada GLBP ya, atau Gateway Load Balancing Protocol. Ini dari Cisco juga. Jadi menyediakan load balancing dan juga failover. Jadi di mana beberapa router ini dapat berbagi beban lalu lintas ya, sekaligus bertindak sebagai cadangan satu sama lainnya. Seperti itu. Untuk simpulannya pada subbab ini dengan kita menggunakan FWRP, ini jaringan ini dapat menjadi suatu solusi untuk mengatasi kegagalan gateway. Jadi tanpa gangguan signifikan bagi perangkat-perangkat yang terhubung, untuk menjaga koneksi jaringan ini tetap andal dan juga stabil. Seperti itu. Nah, itu tadilah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa modul ke-9 pada bagian 2, yaitu HSP Overview, HSRP Overview. Nah, HSRP adalah FHRP milik Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IP hop pertama. Nah, pada selanjutnya ada HSRP Priority dan Preemption. Nah, peran router aktif dan siaga ditemukan selama proses pemilihan HSRP secara default. Router akan dengan alamat IP tertinggi dipilih sebagai router aktif, namun akan selalu lebih baik untuk mengendalikan bagaimana jaringan kita akan berpotensi dalam kondisi normal daripada membiarkannya terjadi secara kebetulan. Nah, pada HSRP Priority dapat digunakan untuk menentukan router yang aktif. Dengan router dengan prioritas HSRP tertinggi akan menjadi router yang aktif. Nah, secara default priority HSRP adalah 100. Jika prioritinya sama, router yang dengan alamat IPv4 tertinggi secara numerik akan dipilih sebagai router yang aktif. Kemudian HSRP Preemption secara default, setelah sebuah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap menjadi router aktif
bahkan jika ada router yang lain online dengan priority HSRP yang lebih tinggi. Untuk memaksa proses pemilihan HSRP baru berlangsung pada router dengan priority tinggi online yang lebih tinggi online. Harus diaktifkan menggunakan perintah standby precision interface. Oke, selanjutnya kita ada di sini ada HSRP state and timer. Router dapat berupa router HSRP aktif yang bertanggung jawab untuk meneruskan traffic untuk segmen tersebut, atau dapat berupa router HSRP pasif dan siap siaga untuk siap mengambil peran aktif jika router aktif gagal. Nah, berikut adalah tabel rangkuman ya status HSRP. Yang pertama ada inisial, kemudian ada learn, listen, speak, standby, dan aktif. Oke, mungkin pada modul 9 saya rasa cukup. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.